Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayaisi Paulia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Regulasi Pendidikan Indonesia dan Manajemen Pendidikan. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, konsep manajemen pendidikan, serta kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Mari kita simak. Baik, kita mulai dari Regulasi Pendidikan Indonesia. Regulasi pendidikan merupakan kumpulan aturan atau kebijakan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Adanya regulasi juga bertujuan agar pelaksanaan pendidikan memiliki arah yang jelas, memiliki standar yang sama, serta mampu menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, landasan konstitusional. Dasar utama pendidikan Indonesia terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pada ayat kedua juga dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. Selanjutnya, pada ayat ketiga dijelaskan bahwa pemerintah mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan minimal 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional. Nah, landasan hukum utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur seluruh penyelenggaraan pendidikan, mulai dari jalur pendidikan formal, non-formal, hingga informal. Selain itu, juga mengatur jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi. Tujuan akhirnya adalah untuk membangun sistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Regulasi berikutnya mengatur tentang guru dan tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa guru itu merupakan tenaga profesional yang harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, serta memperoleh hak kesejahteraan. Guru juga harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, dengan adanya regulasi ini diharapkan kualitas guru semakin meningkat sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya adalah Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2021. Standar ini menjadi acuan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Terdapat 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Nah, 8 standar tersebut menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, serta untuk mengevaluasi pendidikan. Untuk pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan perguruan tinggi, termasuk otonomi kampus dan kebebasan akademik. Nah, perguruan tinggi juga memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, terdapat Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur peningkatan mutu pendidikan tinggi. Pemerintah juga melakukan transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar. Nah, dalam kebijakan ini terdapat perubahan standar kompetensi lulusan, standar isi, pelaksanaan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain kurikulum, pemerintah juga mengatur tata kelola pendidikan, salah satunya melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana BOS. Nah, kemudian terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dalam mengelola pendidikan. Juga dengan pembagian tugas tersebut diharapkan pengelolaan pendidikan menjadi lebih efektif. Nah, setelah membahas regulasi, selanjutnya kita akan masuk ke konsep manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Nah, apa sih manajemen pendidikan itu? Jadi menurut George R. Terry, manajemen terdiri dari proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sedangkan menurut Ari Kunto, manajemen pendidikan merupakan usaha kerjasama dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan itu adalah proses mengelola sumber daya manusia, sarana maupun dana agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Pelaksanaan manajemen pendidikan juga memiliki dasar hukum. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan serta berbagai Permendikbudristek yang mengatur pelaksanaan kurikulum dan tata kelola pendidikan. Dengan adanya landasan tersebut, pengelolaan sekolah memiliki pedoman yang jelas. Fungsi manajemen pendidikan terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama adalah planning, yaitu menyusun visi, misi, dan juga program kerja. Yang kedua, organizing, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab kepada seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, actuating, yaitu menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang terakhir ada controlling, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Standar Nasional Pendidikan merupakan dasar dalam menjaga mutu pendidikan. Pilar-pilar tersebut meliputi standar lulusan, proses pembelajaran, sumber daya manusia, fasilitas, serta tata kelola. Semua standar tersebut saling berkaitan sehingga apabila diterapkan dengan baik, maka kualitas pendidikan juga akan meningkat. Ruang lingkup pengelolaan. Nah, ruang lingkup manajemen pendidikan cukup luas, diantaranya meliputi pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat atau humas. Nah, semua bidang tersebut harus dikelola secara terpadu agar kegiatan sekolah berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya fokus peningkatan mutu. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan memenuhi standar nasional pendidikan. Sekolah yang mampu memenuhi standar-standar tersebut akan memiliki kualitas yang lebih baik, baik dari sisi pembelajaran, pengelolaan, maupun dari sisi akreditasi. Oleh karena itu, mutu pendidikan tidak muncul secara instan, tetapi melalui perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Output yang ingin dicapai melalui Merdeka Belajar adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Peserta didik diharapkan memiliki karakter beriman dan berakhlak mulia, mampu berpikir kritis dan juga kreatif, serta memiliki sikap gotong royong dan mandiri. Karakter inilah yang menjadi tujuan utama pendidikan di Indonesia saat ini. Meskipun telah banyak regulasi yang diterapkan, masih terdapat beberapa tantangan dalam manajemen pendidikan. Nah, tantangan tersebut meliputi digitalisasi pendidikan, kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, serta pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai regulasi pendidikan Indonesia dan manajemen pendidikan. Kesimpulannya, regulasi menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, sedangkan manajemen pendidikan merupakan proses untuk mengelola seluruh sumber daya agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.